Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa bis-sabil. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa'lamu lan ngertiya sira kabeh annama ghanimtum. Wa alamulan ngertiya sira kabeh annama ing sak temene perkara. Ghanimtum kang jarah sira kabeh utawa kang entuk ghanimah sira kabeh. Hasil jarahan, hasil. Aqattum tegese ngalap sira kabeh. Oleh ngalap minal kufari saking pira-pira wong kafir. Oleh jupo oleh ngalap kohron kelawan maksa, kelawan kepeksa maksudnya napa? Kelawan maksa, kelawan maksa. Annama ing sak temene perkara ghanintum kang jarah sira kabeh min syai'in saking apa wae. Fa anna lillahi mongko sak temene iku berhak kedue Allah. Khumusahu apa seperlimane ma ghanintum. Ya'muru perintah sapa Allah fihi ing dalam ikilah humus bima lan perkara sak kang ngersakno sapa Allah. Walir rasul lan ghanimah niku kedue bagiane rasul. Rasul gentuk jatah. Walidil qurba lan kedue kerabate Nabi. Para batin Nabi tegese kerabate kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Bani Hashim saking Bani Hashim wa Bani Muthalib lan Bani Muthalib. Wal yatama lan berhak nas kanggo cacah yatim. Atfalil muslimin tegese pira-pira bayine wong Islam. Alladzina rupane atfal halaka ingkang rusak sapa abahum ingkang mati sapa abahum pira-pira bapake atfalul muslimin. Wa hale utawi atfal iku fuqara iku pira-pira sing fakir. Wal masakin lan pira-pira miskin zawil hajati tegese kang duweni hajat minal muslimina sing pira-pira Islam. Wa ibnu sabil lan ibnu sabil. Wong sing perjalanan al munqati tegese wong sing putus sisa parihe ing dalem lungane ibnu sabil minal muslimina saking pira-pira Islam. Ayat takiku tegese berhak utawa ngehati ku ing manggon sapa nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wal asnafu lan pira-pira kelompok al asbatu ingkang papat. Alama ngatasi perkara kana kang ana sapa kanjeng Nabi iku yukot timu sangka kata taksim yukot timu iku bagi sapa Nabi ku ing mak min anna likulli khamsin al-khumsa saking sak temene saben-saben kedue kelompok 5 al-khumsa untuk seperlima wal ahmatu te seperlima al-arbatu ingkang papat al-baqiatu ingkang kari kulo gonine gede wong sing melok perang gitu sing derek terlibat perang. Ing kuntum lamun ana sira kabeh ku amantum iman sira kabeh billahi lan Allah. Fa'lamu mongko ngerti sira kabeh dalika ing mengkono-mengkono ikilah taksimul ghanimah napa pembagian ghanimah. Wa malan iman kelawan perkara. Adun te dawuh mayu diatapno ala billahi ngatasé dawuh billahi. Wa malan iman kelawan perkara anzalna kang nurono sapa ingsun ala abdina ing atase kawula kita rupane Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal malaikati saking malaikat wal ayati lan pira-pira ayat. Yaumal furqani ing dalem dinane perang Furqan. Yauma Badrin tegese ing dalem perang Badar. Diarani Furqan dina sing bedakno al-fariqi tegese dina sing bedakno yaumal fariq. Tegese dina sing bedakno benal haqi antarane barang hak wal batil lan barang batil. Rupane yaumal taqal jam'an ing dalem dinane ketemu sapa al jami'ane sapa dua kelompok. Ai muslimuna tegese pira-pira wong Islam wal kufar lan pira-pira wong kafir. Wallahu ta'ala kulli shay'in ing atase saben-saben perkara iku dirun dudat sing kuwasa. Pamin bulan itu setengah se nasrukum muntai nulungi sira kabeh ma'akilatikum sertane sithike sira kabeh iso nulungi kowe padahal sithik wa kasrotihim sertane akeh musuh utawa kasrotihim sertane akeh kufar. Iz antum nalikane te sira kabeh badalun te dawuh dadi badal min yauma saking dawuh yaumal furqan. Utai sira kabeh ka inuna tetep kabeh bil udwati dunya kelawan lembah sing luwih parek ayil kurba tegese sing luwih parek minal Madinah di sange Madinah.
Wa ya ti udwa bidom bil aini lan dumai ain wa kasri halan kasroi ain. Idwa utawa udwa. Iku janibul wadi, iku sisi lembah, sisi jurang. Wa hum halati kufar iku bil udwatil kuswa, ana lembah sing luwih adoh, il budda sing luwih adoh minha sange Madinah. Tawarraq bu halati kafila. Ayul iru dikse kafila iku kainuna. Cara wong kuna manane rombongan pedagang kafilah. Iku tetep kabeh dimakan ing tempat asfala kang luwih rendah minum tindak sira kabeh. Mimma bayane sing perkara yalikan yang dinyopo ma'al sahra ing laut. Walau tawa'atum lah talab tingkini. Umpama saling ancam-ancaman sira kabeh. Saling ancaman atau janji-janji sira kabeh. Antum ya sira kabeh wan nafiru lan pasukan perang. Nafir itu pasukan perangnya Abu Jahal. Dalam konteks perang Badar itu Nafir itu pasukan perangnya Abu Jahal. Lil kita li krono perang lah talak pun. Yaktine dadi beda, dadi sulaya sira kabeh filmi asing dalam pertemuan. Walakin liyaqul wa amron kana mafula. Walakin sama tetapi ning ngumpulna sapa wa kumeng sira kabeh diwiri asin lan tanpa janjian. Liyak dia supaya gawe keputusan sapa Allah. Amron ing perkara. Karena kang ana apa amr iku makulan iku wis den lakoni wis diputusno fi ilmi ing dalam ilmune Allah. Wa te amron kana makula ya wa te sing amron kana makula niku nasrul Islam iku nulungi wong Islam. Wa mahkul kufri lan nglebur kekafiran. Terus niki dawuh pengiran dia ahli kaman halaka am bayinatin. Fa'ala dalika ni oleh nafsiri Imam Suyuti. Fa'ala dalika nglampahi sapa Allah dalika mengkono-mengkono ikilah nasrul Islam wa mahkul kufri nolong Islam. Liya dalika supaya jadi rusak. Ayak pura tegese dadi kafir sapa man wong. Halaka kang rusak sapa man an bayinatin sause roh bukti. Oleh kafir sause roh bukti kenabiane Nabi Muhammad. Ba'da hujjatin sause anane hujjat. Hujjah ilmiah, maksudnya argumentasi ilmiah. Dohirotin ingkang dohir. Komat kang jumeneng apa hujjah dohiro alaihi ing atase ikilah wong. Waliya utawi hujjah dohiro iku nasrul mukminina iku nulung wong mukmin ma'akil lagi. Sertane sidike mukmin. Ditulungi alal jaisi ngalahno tentara al-katsiri ingkang akeh. Wa yahya man hayya am bayina. Wa yahya lan urip ayu minat dadi iman sapa man wong hayya kang urip sapa man an bayinatin sause anane hujjah. Wa inna buhalan satemene Allah la sami'uni pinidat sing akeh hidangeti ali kuntut dat sing kersa. Uskur ilinga sira istiri kabuka. Nalikane merokno kang sira. Kula terangno iki sing napa sing masalah wanita. Mengke masalah mimpi sali masalah wanita kula terangaken. Terus di antara 5 hal ini rumah nanya. Di antara 5 hal yang Rasulullah itu mendapat keistimewaan saking pangeran, itu termasuk halal ghanimah. Ya, termasuk halal nopo ghanimah. Nabi nate dawuh ukti tu khamsan lam yuqawunna ahadun qabli. Termasuk umul kitab Fatihah. Tapi di antara yang disebut Nabi 5 itu termasuk wa ukhillat li al-ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Dan Nabi ning angkatanku iku ghanimah dadi halal. Padahal ghanimah selawase ra tau halal ning Nabi sedurunge aku. Niki rumah tenan. Oh ini ojo jadi justifikasi kangge kiai-kiai kangge sing seneng proposal. Iku lho cerita bagaimana. Jadi rungokno secara ekspor. Rungokno secara ekspor. Ghanimah niku iku ra kemprok-kemprokan. Mulane wong darat ku nak darani Islam iku jaya lewat perang, ambek lewat garong. Nggih. Wong kiai ku nak mani ghanimah darat. Jadi donya garong. Paham ya? Ra yo ra lucu wong donya garongan kok Nggih to, bar perang babal kedua terus bariku musuhe mati, jarane dijupuk, ontane dijupuk. Wedokane dijupuk digoroken gua Ahmad iku. Wah, jorok banget to. Ghanimah apa?
Mulane selawase nabi-nabi riyen ghanimah ku hak. Tapi ning era Nabi Muhammad luwih modern. Mulane ghanimah itu sesuatu yang halal murni biiznillah. Jadi halal itu murni langsung lisensi ke pangeran. Mergo cara teori fikih mesti haram, mergo dunya karo. Lah kenapa menjadi halal ini sampean? Kenapa menjadi halal? Mergo bulit-bulitan itu. Jadi dunia nek bulet itu jadi barokah. Mergo agar sing haram nek bulet dadi napa? Lah sampean kok kok bulet Gus. Itu gampang ceritanya. Abu Jahal lu nak di duit 1 miliar. Iku nak orang mbok jarah sak usia Abu Jahal mati. Iku yang kok dinggo kekuatan yang merusak Islam lagi. Jadi duniane wong kafir sak usia kalah. Kalah itu kan tidak harus mati semua. Biasanya dalam perang itu kalau yang mati sudah banyak, musuh nyerah. Kayak perang Badar paling wong kafir yang mati sekitar 300 kan ya ada semua. Wong Islam yang mati misalnya 70. Kalau harta ini tidak dijarah, itu artinya nanti dipakai perbekalan lagi atau kekuatan lagi bagi mereka yang kafir. Dan itu riskan bagi kita yang Islam. Sebab itu halalnya ghanimah itu sebetulnya lebih karena ngempesno atau meminimalkan kekuatannya wong nopo kafir. Jadi ghanimah itu harus halal. Dari strategi ini ghanimah itu harus halal. Karena kalau dibiarkan dikuasai orang kafir, maka harta ini menjelma menjadi energi orang kafir. Sebab itu ghanimah dihalalkan. Meskipun setelah dihalalkan ada aturannya, yaitu dibagi per 5 tiap kelompok untuk seperti. Makanya ulama-ulama sekarang, kayak ulama Al-Azhar, ulama-ulama sekarang, itu memodifikasi, menganalogikakan, mengkiaskan masalah ghanimah dengan masalah proposal. Duit anggaran sosial, ke departemen sosial, ke pertanian yang lebih populer. Yang lebih populer anggaran kenapa? Pertanian. Itu sekali dianggarkan negara itu pasti sudah lepas. Karena negara kalau menganggarkan ke sosial itu sudah lepas. Misalnya 1 triliun itu sudah kebilang. Buat tompo yo hilang, rambut tompo yo. Iya. Nah, biasanya di area kiai proposal, wah nara kena lembaga pondok, kena lembaga Kristen, malah orang karu nopo? Apa kita orang karu-karuannya ranemen? Itu memang misteri Tuhan. Jadi sampai kiamat dunia itu misteri nopo? Tiga wong dolim jadi gendo, tiga wong soleh jadi soleh. Utawa ya malah jadi gendo sebab di dunia. Ya kemungkinannya ada nih loro, tapi kan kemungkinan kedua ada cerita wong. Itu kiasi proposal itu ghanimah. Kalau beberapa kali baca kitab-kitab karangan ulama sekarang. Sekarang di era modern percaturannya pasti begitu. Ya mulanya kalau ini nanti cerita bolak-balik. Dunia itu termasuk wong wedok. Ya dunia termasuk apa? Wong wedok. Malah yang dikatakan Nabi, ad-dunya mataun wa khairu mataiha al-mar'atus salihah. Kalau bolak-balik cerita, kaya ana wong wedok rondo ayu, sering karoan cekak, sering pakaian seksi. Umpama ana kiai soleh rabi dadi gegere ra karo. Tapi secara teori dakwah, nak kiai rabi wong soleh iku ora tahsil hasil. Padahal nak rondo itu dirabi wong nakal, terus dirabi wong biasa. Iku anak yo biasa-biasa. Padahal nak dirabi kiai, dibrukuti langsung anak Gus. Betapa cepatnya merubah keadaan. Jadi generasi terakhir blogger langsung selesai Gus dipacai. Generasi anak itu jadi Gus. Putune bayari, Gus dinasti Gus. Paham ya? Lah duit yang ngoten niku. Duit itu ketekel kiai soleh jadi masjid jadi langgar. Nah ketekel LSM mungkin malah dibiayai air penanggulangan dari. Wah LSM kadang kurang ajar. Mungkin santri kere di beno, uang wis jelas-jelas riset. Saiki dia penyakit dari. Dibela-bela. Nih, dikulah duit miliaran. Gue biayai uang yang terjangkit virus apa? Itu orang Western, karuan untuk adab ke pengiran di HIV dibiayai. Bang, sing roket lan itu pengiran di duwe ora diogatno. Umat, wong kok turuti ra edan kabeh. Daripada dijual anggaran edan atau sing rapati. Lha wonten niku lho.
Jadi kadang, makanya ini menjadi pengetahuan ya. Kadang halalnya sesuatu itu bukan karena ainnya halal, zatnya halal. Kayak ghanimah itu jelek sekali. Karena harta menjadi halal karena kalau itu masih di orang kafir akan bahaya. Contoh gampang itu sampeyan misalnya di garon wong. Garone nggawa pistol, nggawa pedang. Ketika garong itu karan mbek sampean kalah. Misalnya gue saking khusuke, monggo pedangnya dibeto wangsul, monggo tembaknya dibeto. Liwat kode karon senjatanya kedoli. Secara fakir harus dipastikan bahwa pedang dan tembak itu harus milik kamu atau milik negara. Karena kalau dikembalikan akan menjadi kekuatan penjahat itu. Paham ya? Makanya harus diputuskan sudah nggak miliknya penjahat itu. Ya sama seperti ghanimah, kalau harta itu dikembalikan ke orang kafir menjadi kekuatan kekafiran. Harus dikembalikan ke Islam. Meskipun mulai itu ya tetap jenenge enggak romo rawae kok didu. Tapi dibalekno ya bento wong dolen kok disenjata. Mulai halal ghanimah itu halal biiznillah. Mulane gone Quran disebut faqulu mimma ghanimtum halalan thayyiban wa taqwa. Ini dikatakan Nabi wa ukhillat li al-ghanaim wa lam takhilla li ahadin qabli. Jadi termasuk mukjizatku itu di keistimewaan ghanimah dihalal. Padahal ghanimah selawat tidak tahu napa. Ya contoh gampang itu ya sekarang itu secara rasional ya dalam konteks sekarang ya kayak proposal, kayak harta milik umum, sarana-sarana umum. Itu kan potensinya begitu. Nanti cara kula wiridan ning alun-alun santri ku ya wajib. Wong karep didi-didian sing nguasani. Misale alun-alun Jogja sing arep iku kakean wong ya wong apik pinggir masjid kauman iku ya kaya suasanane wong ngaji pirang-pirang sing setengah ketunan pirang-pirang. Jajal sing alun-alun mburi. Wis dikuasai cah pasar sing toleh lebih. Kok nu karep didi-didian sing di dunia itu kan pasti begitu. Kalau ngaji teng Bojonegoro teng putih-putih ngoten, kesalahannya orang soleh itu kalau pasif. Orang soleh itu harus aktif. Karena dunia ini terserah siapa yang meramaikan. Jadi mulanya Islam mewajibkan ada syiar. Syiar itu orangnya nggak rame. Misalnya alun-alun. Itu disi-disian. Nah, sing wis kadung dhisik mesti menang. Mulane wong Islam sugih wajib nggawe tempat syiar Islam. Misalnya nggak contoh gampang, kalau bolak-balik nonton, kita budi-budi kalau tonton. Alun-alun tempat netral. Misalnya santri sering jagungan ning kono, rokokan ning kono, nggak kader partai Islam yo suwere ning kono. Sing pacaran sing sungkan. Wong padha-padha ora malah duwe disi-disian sing watanane apa. Lah nek ning kono iku sing wong BTS ning kono, lonte ning kono, wong tombok nomor ning kono. Santri sing kono sing sungkan. Padha-padha ora malah duwe disi-disi. Sama. Nak wis kadung ana masjid Demak, ana masjid ning kota. Dengan sendirinya pantes ning kono dagangan tasbih, dagangan minyak wangi. Tapi nek kadung dadi doli tempat WTS, wis dadi pasar baru, pasar kembang. Sing pantes dagangan kondom. Lho ngene iki tenan. Karena gak mungkin pinggire doli kok dagangan tasbih, ya ora mungkin pinggire Sunan Ampel kok dagangan kondom. Lalu ini tenang. Sebab itu disi-disian dan melemasi. Nah itu yang namanya ghanimah, itu ya sama seperti hukum ghanimah. Dalam area yang bebas itu siapa yang dulu menguasai. Nah itu yang disebut fasabiqul khairat. Kita harus cepat ngambil cepat. Lalu kalau bolak-balik matur, saya ini termasuk ulama, termasuk kiai, sing paling sering matehai ijmi. Kalau sering, jujur man, kalau nganti tadi itu biasa, matehai Gus Dur, Amin Rais, Hidayat Nurwahid, siapa saja tokoh Islam yang di Jakarta. Kayak apa liarnya Jakarta? Di situ banyak penari erotis, banyak pedagang narkoba, bahkan asetnya bermiliar. Tapi Indonesia itu masih waras, yang diwongke itu orang-orang yang gelem sholat, gelem ibadah. Umpama sing diwongno bandar-bandar narkoba yang uangnya triliunan. Mereka punya wanita-wanita simpanan yang nakal, siap dijual secara seksual. Kayak apa? Kalau kemaksiatan sudah menjadi bisnis.
Sama kalau nggak percaya, nanti sampai istikharah teng pangeran. Wonten ayat tenggene surat Isra, kalau bukan salah surat Isra. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Nggih. Kullan ing saben-saben suci. Oleh nafsiri mamputi kullan minal fariqain. Kelompok soleh atau kelompok zalim itu sama-sama menciptakan komunitas rizki. Tinggal siapa yang lebih dulu berkuasa. Coba sekarang teman pikir, Amerika itu kaya raya itu bukan mesti karena mereka orang-orang pintar, tapi apa saja dijual. Sama Arab percaya, jajal kue bisnis CD pornografi, kira-kira cepat juga. Nah Amerika itu bisnis musik bebas, mau masa Madonna dia didol secara apa? Jual kaset pornografi orang bisa kaya, jual kondom ya orang bisa. Artinya peredaran ekonomi yang karena kemaksiatan luar biasa. Coba sekarang Hongkong kaya karena judi bebas. Las Vegas kaya karena judi bebas. Indonesia andaikan pakai jalan pintas, Bali atau Batam jadi kota judi akan berkeliaran uang triliun. Nah, sekarang kogel saja di Jogja itu menurut penelitian per malam 2 miliar. Yang beredar di Jogja saja untuk kogel itu 2 miliar. Apa mungkin peredaran penjualan tasbih sampai 2 miliar? Penjualan baju takwa apa mungkin sampai 2 miliar? Pakaian ihram mengenai musim. Tapi meskipun begitu, kesalahan juga bisa menghasilkan uang. Contohnya ya Arab Saudi. Iku adol Ka'bah mbek kaji. Paham ya? Iku ngasilno uang miliaran triliunan. KPIH kiai-kiai itu juga mergo adol napa ibadah. Lho kan kiai-kiai iso lunga muteri Jawa ya adol ziarah wali sama. Yang konser musik jual perempuan berpakaian seronok itu jadi rezeki. Kita jual wali songo ziarah jadi rezeki. Wisnekul lah numit dua ulah minatoi profit dari pangeran maksiat itu jadi bisnis, toat itu jadi bisnis. Paham ya? Nah kemudian kita secara syariat tinggal mengatur bagaimana sebanyak mungkin toat ini yang menjadi bisnis, bukan masih. Jadi kalau sering baca buku, saya karena termasuk peneliti. Dulu di Keramat Tungkak, Jakarta ini, Keramat Tungkak itu dulu tempat prostitusi terbesar se-Asia Tenggara. Karena WCS itu jumlahnya 40.000. Terus ketika era Gubernur Sutioso, lalu kalau dia untuk matur nuwun di Sutioso, jadi ini LSM terlibat kuda tuli, kuda picek, soalnya Sutioso dulu itu karena dekat dengan para kiai dan usulnya para habaib. Kemudian Keramat Tungkar dibongkar. Saat ini jadi Islamic Center. Dulu ketika dibongkar, itu pedas, taksi protes, tukang becak ya protes, bakul mie ayam ya protes, bakul mie godok ya protes. Karena sudah menjadi komunitas rezeki. Wah kalau di sini bubar sepi, kalau sepi mie saya nggak payu. Tidak ada super taksi, kalau dibubarkan sepi, taksi saya. Mereka saya numpak taksi ning kono hidung belang utawa lon. Saiki walian ketika jadi Islamic Center kene. Buku pesolakan payu, kaset opik payu, kaset hajat awin apa? Payu. Makanya kullan numidu haula'i wa haula' min ata'il apa? Sama, potensinya sama. Sebab itu ketika potensi itu dimiliki orang dolim harus direbut. Yaitu kayak goni. Mulanya pulau termasuk yang setuju fatwanya MUI golput itu haram. Setelah contoh mulai dengan di sana pulau prakteknya golput. Dilarang pulau tidak pernah ngomong. Di prakteknya pulau selalu golput. Tapi pulau setuju fatwa MUI bahwa golput itu haram. Karena merebut kesempatan yang milik umum itu wajib. Karena kalau kesempatan ini hilang maka yang punya orang-orang misalnya DPR, Gubernur, Bora, atau Partai Islam paling tidak bisa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serapa Partai Islam wabangan itu bulat itu karu-karuan. Tapi nak teman apa? Tapi kadang DPR Islam kan di sini uang ya gampang saja sampai oknum. Standar jawabannya politikus nak mesti salah apa? Oknum itu tidak apa mewakili yang lain. Pokoknya gampang. Walau paham ini bukan.
Sehingga ghanimah itu menjadi dasar hukum Islam. Setiap kompetisi harus kita menang. Lalu wali songorin gawe sunnah itu lucu. Yang ngerabi wong soleh, yang ngerabi wong rapati soleh. Termasuk yang dirabi biasanya putri-putri sempo, itu turunan di. Itu sirine ngoten niku. Dengan dirabi wali berakhir sudah sejarah di wong nakal. Ku anake wis seneng sing lanang yo. Karena dirabi wong nakal, yo nakal meneh, nakal. Nah, sama nak ngono ra wajib rabi wong nakal, iku urusan. Iku urusanmu gawe kesimpulan ngono. Jadi jelas kalau wong ulama kok cerita istihad terus istihad dhewe. Kok ora cerita ilmiah. Soal lakoni urusane sampe. Tapi memang begitu ya. Jadi halal ghanimah itu halal biiznillah. Secara logika pakai haram karena itu harta ramah. Paham ya? Saat ini jadi pengetahuan. Begitu juga menyangkut alun-alun, rata dan sebagainya. Ini contoh gampang mobil. Bisa orang Islam tidak kiri, agar mobil api wae Cina. Gambarnya ya salib. Jadi santri-santri bersuka, tidak pakai tasbih, mesti gue borak, pokoknya nggak tahu apa, tasbih. Tapi ya lumayan, coba orang apa, tasbih di bang salib, ini ada. Kalau menangi lah, nyaran teng Jogja itu uang jilbaban, ketunan jarang tembol, tadi kan biasa. Bocah jilbaban datang Carrefour, bocah ketunan jimboten itu jajan yang KFC aja. Jimboten ketunan celananya cengkrang ini mangannya yang KFC. Tidak apa-apa. Lu tidak apa-apa itu lebih baik ketimbang KFC hanya digunakan anak-anak pada. Pulau seneng. Tidak apa-apa. Ghanimah. Lu itu termasuk ghanimah. Siapa dulu yang merebut kuasa? Nah, saya ini kenal orang tahun yang KFC, anak-anak ini loh. Jadi misalnya saya kalau KFC, itu anak ulang tahun yang KFC. Yang tekau taruhkan beda. Itu nanti lama-lama jadi suasana apa? Islam. Biasanya manajer ngomong, oh ternyata ini juga aset. Para kiai juga aset. Artinya kan karena sering memakai, kan artinya aset ekonomi. Tidak apa-apa. Asal kuat. Bang, kalau terus nanti cerita beri. Tapi tenang, kalau hanya saya tanggung jawab. Secara ilmiah saya tanggung jawab. Jadi ghanimah itu kemudian oleh ulama sekarang untuk mengkiaskan rokok. Tapi kalau pihak bapak senang rokok, kalau pribadi sampai saya ini biasa mau. Ini orang anti, orang ini biasa mau. Nah, sing seneng sing hobi wis mafia. Nah, sing tahu gak apa-apa hobi mafia, wae hobi mafia. Mafia. Jelas mafia. Wong lalu sering dipamili anak buah pulau, santri-santri pulau, Gus ngajono proposal. Mengaku sing umat ribuan atau proposal, ya santri orang ngeler itu proposal. Alasannya sih kelasik, ngomong duit nganggur Gus. Nak kita ora rebut nggak kena wong dolim. Lah wong soleh ya akeh. Artinya soleh-soleh sing real duwe santri di pengaruh ya pirang. Nah, ini aja puten purun, aku ora anti ya biasa. Ngapain dosa pamit bareng. Tapi itu memang ada dalilnya. Dalilnya gini, di kiasno kalian masalah nopo. Iku nek ana garong, ana maling ninggal senjata ambek pedang kok balekno malah haram. Wajib kok karena nanti akan i'anatul zalim ala zulmi. Kalau kamu kembalikan berarti menolong kedua. Berewal ini kalau terusakan. Kuskur ini ngasiro isiri kamu wong Kuskur ini ngasiro isiri kamu wong. Yang dalam nalikane merohno ka ing sira Muhammad. Rum ing kufar. Isiri nalikane merohaken ka ing sira Muhammad ing kufar sapa Allah. Fi mana mika ing dalam turu sira. Ayo mika tegese ing dalam turu sira. Allah mersakno ning kowe Muhammad pas kowe turu. Sawangane musuh iku kalilan diwerono ing sithik. Jadi sebelum perang Badar Nabi mimpi nak musuhe mung sithik. Fa'at bangka mongko nyritakno sira Muhammad bi iklan mimpi ashab baka ing pira-pira sahabat sira. Wes adepi wae wong kafir mergo mung sithik jare Nabi ngoten. Fasar mongko padha seneng saka sahabat. Saroya turut fasar mongko padha seneng saka sahabat. Walau aro kagum kaki rolah fasil.
Walau aro umpama mirsakno sapa Allah ka ing sira hum ing kufar dipirsakno ning kowe Muhammad kasiron ingkang akeh la fasil tum yektine wedi sira kabeh daban tum tegese wedi sira kabeh wala tanajatum lam yektine dadi pertentangan sira kabeh ikhtalaf tum tegese dadi sulaya sira kabeh fil amri dalam keputusan ambil kita tegese keputusan perang walakin nawaha salam walakin nawaha tetapi nuti Allah itu salama itu nyelamatna sapa Allah makhluk dibuang salama tegese nyelamatna sapa Allah kuning sira kabeh minal fasli sangking rasa wedi watana ilan cecok inna bu satamne Allah wa alimun dating pirsa kita disuduri kelawan sing duweni dodo maksudnya dimati seklan perkara fil qulubi kang ing dalem pira-pira ati wa idirikum lan nalikane merono sapa Allah kum ing sira kabeh ing kufar ayyuhal mukminuna eling-eling wong mukmin idil taqaitu nalikane wis cangcut ya wis ketemu sira kabeh ketemu pas perang fi a'yunikum ing dalem mripat-mripat sira kabeh wong kafir diwerohno ning kowe kalilan ingkang ketok sithik nafasina sepadane 70 aumi atin utawa 100 wa hum halu te kufar padal al-qunusai di wong 1000 di mata wong Islam sawangane mung diketok titik lituk bimu ya matane lituk bimu sangka kata agama yudimu idaman lituk bimu supaya wani edar supaya wani maju sira kabeh lituk bimu boten tukok bimu ya. Jadi kalau idam itu maju ya kalau mukadimah ya mukadimah kados kitab lituk bimu supaya maju sira kabeh wani maju sira kabeh alaihim ing atase kufar wa yuqallilukum lan nyithikna sapa Allah kum ing sira kabeh fi a'yunihim ing dalam matane kufar ya yudimu supaya gelem maju sapa kufar wala yarji'u lan ora gelem bali sapa kufar an kita likum sanging merangi sira kabeh wa hadza utawi iki ku qoblal tikhamil harbi sedurunge sang selute perang sedurunge napa berketamu perang falam mal takama mongko semangsane cangcut apa kita arahum iya hum islaihi ara mongko meruhna sapa Allah ing kufar ya amun salah rujuk ara mongko meruhna sapa Allah ing kufar iya hum yo ing mukminin diwerohna mislaihi ing doblane mukminin kalau Islam 1000 ketok 2000 nek 200 ketok napa 400 sama fi Ali Imran kaya ing dalam surat Ali Imran liyaq diyawu amron kana maqula lihat dia supaya gawe keputusan atau gawe wujud sapa Allah amron ing perkara kana kang ana apa amri kemakulan Gusti lakon wa ila wa ila maring Allah subhanahu wa ta'ala wa tasiru tiksetin kalian apa alumur pira-pira urusan ya ayyuhalladzina amanu mun terang iki menyangkut ilmu lan iki sing seneng konek-konek iso tok ayat niki jadi riyen cerita-cerita kuno niku nak perang zaman perang kemerdekaan, zaman perang kemerdekaan. Itu ora terkenal. Teng pondok-pondok salah ora ana ijazah piye supaya delok musuh itu sak kucing. Paham? Banyak kizit-kizit sing diijazahno piye supaya misalnya musuh 1 ketok 10, nak 1000 ketok 1. Terus delok musuh ketok suwi. Yo ketok sak kucing sak pitik ben kendel. Soalnya kena digigit, paham ya kena apa? Digigit. Sepanjang nonton panas ya, ilmu ngoten iki nonton apa? Sama. Dulu pas perang Badar itu misalnya orang kafir 1000 kelihatan 100. Misalnya 3000 ya kelihatan 3. Jika orang Islam pede ngadepi, mereka delok musuh sawangane iki. Tapi ternyata Allah dulu itu adil. Jadi orang kaya bayangane kiai-kiai saiki rumangsane ndek netok sing anggap musuh dibeli Allah ya wa yuqallilukum fi a'yunihi. Dibeli wong kafir delok wong Islam wis awakane. Lha iku adile pengen. Dadi sing keramat ora wong Islam tok, wong kafir lah delok wong Islam ya apa? Dan tujuannya pengiran itu, ben tetap tidak pernah. Mereka ya orang cerita itu ya, pengiran ya sendiri. Ben tidak apa pernah. Jadi jenis ituri kaum kenapa? Wa ituri kumuhum idil takoi tumfi a'yunikum qali tawayyukum bidukum fi a'yunikum. Wong kafir yo ketok sithik di mata wong Islam. Wong Islam yo ketok sithik di mata wong. Akhirnya padha wani ne, mergo nyepelekno
Nah, pangeran mulai nakalan belok Islam. Tok. Barang wis sangslet perang wong Islam delok wong kafir sithik tenan. Wong kafir delok wong Islam dobel. Dobel. Mulai ketok pangeran bisa, mulai kadir. Berkomi. Iya. Demikian sing bener. Paham ya kalau baleni. Wong Islam itu delok wong kafir sithik. Wong kafir delok wong Islam sithik. Akhire padha-padha wani maju. Barang wis iltihamul harbi perang wis tancut total. Wong kafir delok wong Islam Muslim pirang-pirang berdobel-dobel. Wong Islam delok wong kafir tetep sih. Akhirnya sing Islam tetep pede, sing wong kafir grogi. Yo penak karek batok yo wong grogi. Iku mulai pangeran gak adil, jadi bela wong Islam. Nek orang kafir gak adil, nek sampean ya adil, motivasi dibek. Itu menjadi masalah-masalah yang diterusno para wali, para pejuang. Dulu kasus ijazah Abbas, dulu ketika perang 10 November. Dulu dalam cerita-cerita Kiai itu orang nonton. Kalau Mbak Ahmad Dahlan itu punya anak didikan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman dididikan Soeharto. Ya, makanya kalau Pak Harto bilang saya mulai kecil Muhammadiyah karena dulu didikannya Sudirman, Sudirman didikannya Ahmad Dahlan. Kalau Bung Tomo kan didikannya Sinten Basin. Dulu itu katanya cerita-cerita di Cina, Kiai Hamid Bedowi langsung cerita. Dulu perang itu harusnya 7 November. Ini ceritanya Kiai. Ada cerita kalau di sini itu loh, jadi perang tanggal 7 November. Bung Tomo matur Basim Asari. Mbah kalau itu gawe serangan di sini boh. Ojo tuh, Kiai sing ono iki lagi Kiai Tarekat, rapat itu perang. Mau ono Kiai Jaduk bagian apa nak darat ini dulu sing napa kacang hijau jadi tentara. Namun tekap lho urung sing bagian langit romo. Mergo Mbak Abbas Budi buntet Mbak Abbas Sirpur ya. Niku ora tahu. Pas tanggal 10 Mbak Abbas lagi udah tongkat nak budi ini pesawat ceblok. Malah dari dia, wah pesawat londo titik-titik pop. Lah uang ya pak. Dan itu saat ini putu-putu deh Mbak Abbas, itu kata nih santri pulau kasih pulau. Itu cerita walaupun tekan niku saya ini jadi rebutan keluarga. Takut, jadi rebutan itu orang krono jadi gitu larang regane. Pokoknya kena generasi saya ini hitung-hitungannya larang kok gak lah. Tapi kok orang larang, uang kan nawar setengah miliar orang sing. Pokoknya walhasil bisa kena gue keramat. Saya ini nilainya mate. Kalau mengalami nasib konten, bapak pulau gak ada, Rian juga terkenalnya keramat. Anggur uang kepengen, dan ini diwarisnya pulau. Ini pertama pulau nyai lah, bisa ulang rong-ulang. Ini uang gue, pun agak ini pulau tumbang sih. Nampak dijual di mobil, nampak saya kejuta, bawahnya pulau tumbang. Campemu, anggur sewaris, tak dihitung dulu. Jadi pulau pisau, campemu, anggur sewaris, tak dihitung nampak. Ya contohnya kalau kasus Istanbul itu barang suci. Saking sucine Quran tulisannya cilik lah kuwaca. Mergo ditulis cilik ku saking kramate wali, tetep iso maca Quran mergo maknane nganggo ati ditulis cilik lah iso diwo. Bareng era zaman akhir duit nilai. Tambah ati tambah lah. Padahal anggere bakul darani wae ah. Umumnya asli tujuannya ora kramate, larangane. Mergo nek asli terus apa? Umum zaman akhir utak tuh. Pak, dua, jadi pikirannya apa? Lah sangat-sangat kedikjayaan kayak itu mana? Jadi tidak semua ilmu klinik itu jelek. Kadang ada sanatnya. Kayak yang kasus-kasus tertentu itu ada sanatnya. Saya bilang kasus karena kadang memang menjadi kasus. Misalnya kasus menjadi khadam. Kalau anak kiai, jadi roh sanat-sanat tertentu. Saya memang sekarang berkapasitas seperti ulama tafsir. Tapi sebetulnya saya juga punya sanad-sanad kayak hadam jin, hadam malaikat, hadam kandai, apa punya sanad. Semua anaknya kiai, jadi tenang lagi balik. Oke, balik berdua, utang orang apa, rame-rame. Itu memang ada sanadnya. Misalnya membaca kulhu sekian ratus atau sekian ribu, nanti ditemui misalnya hadam ini. Malaikat ini itu memang ada dan dulu memang disanatkan mulai zaman Nabi sampai ulama sekarang itu masih punya sanad semua. Itu dalam konteks tertentu memang dipakai.
Makanya ilmu klinik itu ya kadang salah, kadang ada sanadnya. Kayak yang ini, idzuri kaunuwah gimana mikir apa? Jadi memang ada yang kayak begitu itu memang ada sanadnya. Termasuk yang akhirnya menjadi kasus. Kayak kemudian memanfaatkan hadam nopo jin. Hadam jin umumnya ngeri. Kalau orang abangan kan pakai kerewangan, di sini disebut nopo. Terus kiai biasanya pakai hadam. Hadam itu karena takut dikatakan jin nakal, karena dari ini hadam malaikat. Tapi itu memang bisa diilmuni. Makanya kiai ya rata-rata punya kitab kayak Al-Hikmah, Al-Alfa, kitab. Ya, tahu ibu admin roh kasar. Itu memang punya sanadnya. Kalau ini beda ada sanad-sanad gitu, tapi sampai sekarang kalau tidak praktek. Selain tak angan-angan ya repot, nggak orang bakat. Tapi kalau ngerti, memang ilmu begitu ada. Makanya saya ngaji temuliki yang rasional itu tidak bisa. Dalam banyak hal itu yang begitu itu ada sanadnya. Tidak semua loh ya. Tapi kalau dalam yang kayak ini itu ada sanadnya. Kayak hadam jin, hadam apa. Itu dulu ya dipakai begitu, dipakai untuk kekuatan-kekuatan supranatural itu. Saat ini walian. Ini kok ada bolak-balik zaman akhir. Neng TV di bisnis notek, rek, aura, nanti kan. Tadi di bisnis tuh. Wong di bisnis supranatural itu juga. Mulai sing nebak nasib sampai sing nganggo hipnotis. Paham? Makanya itu sudah mulai kasus. Kalau sudah begitu mulai apa? Misalnya kalau di pesantren kan masih baik, misalnya pakai hizib Nakor, hizib Saifi, hizib Bakri, hizib Ghazali, hizib Nawawi itu kan. Kalau menangi, kalau pas pertama ngalim, ini aku dijajahi di kiai yang pernah keluarga, pernah guru-guru ini. Kiai nggak jadi nakal, nggak dijajahi santri, kok sampai-sampai dijajahi gitu. Jadi orang juga. Nah dijajahi podo anak kiai, kalau ada pulau nakal, jadi tak ubah kita tak beda. Pokoknya semua yang ada di sini bisa ijazah jenengan. Jadi gue lagi duit itu, aku duit sakit. Oh itu bulat dong. Dan itu mah kalau dipraktekkan ya bisa. Ya, cuma kalau ngilang ora potongan dukun, sing adol pelor, paham ya? Tangan-tangan orang potongan. Akhirnya kalau ingin ini gitu ngaji. Jujur aja tuh kayak kalau saat ini. Cuma ya mati bertani pengeran, bukan apa aja dulu. Paham ya? Memang ada sarannya. Dulu Nabi juga begitu, Umar juga begitu. Umar itu, ini kalau cerita keramat ya, karena ayatnya tentang keramat. Sayyidina Umar itu khutbah di Medina. Pasukannya Umar perang di Irak, sawah di Irak. Berapa jauhnya Irak sama apa Medina? Itu ketika pasukannya Umar itu terlena. Ternyata pasukan tiang kafir saking Romawi ini ku badhe nyerang min a'lal jabal. Ya min a'lal apa? Jabal dari atas gunung. Ini saya di Umar ke Medina itu ngertos. Beliau memandang kalian komandan pasukan di lapangan. Al-Jabal. Lihat gunung itu, lihat gunung. Itu kata komandannya, saya mendengar suara Umar persis kayak saya kalau berhadapan dia. Lalu itu baru sing mustamiin teng Medina itu kaget. Tengah-tengah pidato muni al-jubal ada. Pas khotbah, pas disaksikan orang banyak. Seorang hubungannya itu dari takwa kok muni al-jabal enggak boleh. Jadi waktu tinggal orang cerita kiai keramat, cerita-cerita keramat Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil lah kiai jadat, Mbah Khalil Bangkalan terkenal lagi itu. Tengah-tengah itu lah, gantung-gantung di mana Belanda. Ya tenang, dari sholat ya biasa pun. Wakilah itu Mbah Khalil dari wakilah Banawi Banten, pokoknya yang jelas itu kasusnya kode ceritanya kok. Bareng berjamaah, ya boleh kali di oleh santri bisa digelar ke ukir barang bisa ditakal. Gak urus, biasanya sholat terkatau gantung barang. Itu untuk orang apa? Ya nulung wong tuh ya, jawab ya nulung wong tuh. Tukang seminggu udah bisa wonten nelayan. Sing sowan gowo iwak matur nuwun mergo karune kerem ditulung sinten Mbah. Itu ya sama seperti cerita-cerita kayak di Manakib. Jadi Syekh Abdul Qadir badhe ping madrasah, badhe mucal, berwudu.
Riyen nak gak ono sandal sing empuk wae karsil, sandale atos-atos nggo bagian. Paham nggih nggih napa? Trompakan. Bar wudu ke kondur di hadapan orang banyak trompake diwintakno. Ya santri tak kok ora mandi dari maksudnya piye. Ya itu tadi selang sekian bulan ada seorang pedagang kafilah yang terima kasih karena Abdul Qadir karena ternyata ada penjahat. Yang penjahat itu kemudian napa pingsan karena kena napa? Ya dibalik no. Lah itu dari pedagangnya sadare yo terus gimana Pak Baru. Jadi reklaman ini terlalu termasuk akal. Lah ada orang-orang bermisal rasa keraman. Jadi bangke komentar masuk akal ngilani kekuasaannya Allah. Lalu masalah keramat tak repot. Kue muni orang masuk akal. Kita sebagai wong mukmin itu tetap keliru. Kue berarti ngilani membatasi kekuasaannya Allah. Wong kabeh nabi ya dia mukjizat, nawali duwe keramat. Kue muni masuk akal. Kiai saiki ra iso praktek. Mergo ya rapati gelem dirakas doyan duwe. Dadi yo muni iku kiai dhisik. Lagi saiki ra iso. Ana foto-foto ra iso ya ketemu cerita-cerita tok ngeten. Ya ini perlu terus. Ya mulai ternyata tapi jangan sampai khazanah ini mati atau hilang. Apapun tidak bisanya kita, jangan kemudian membunuh khazanah. Misalnya kita sebagai muslim yang rasional, kamu boleh tidak percaya Abdul Qadir, boleh kamu nggak percaya Pak Khalil, tapi jangan sampai pola ketidakpercayaan pada keramat itu mengimbas kepada pola ketidakpercayaan sama mukjizat. Karena tipikal keramat dengan mukjizat tak. Cerita seputar Nabi mesti dipenuhi dengan mukjizat dan mukjizat polanya ya sama, tidak masuk akal. Masuk sahabat ribuan ngombe mimpi ini atau di ngombe songkok dirijini sinten saja. Pernah Nabi masak sekitar 1 sok, kemudian semua sahabat ribuan bisa masak. Kalau sampean terlalu menentang keramat, misalnya kayak Wahabi itu sering menentang keramat, tapi kan tidak bisa mungkiri bahwa para nabi ada mukjizat. Tapi kita percaya keramat teman-teman ya repot. Ya kok iki-iki akhirnya wong jaga wong ngedan dianggap wali. Ya ora repot. Ngono NU stres ambek wali mek jaga ku gak jelas banget. Stres jaga wali kejiwaan gak jelas. Kalau tadi di kasus nyata, kalau darah di kasus bahasa saya ada peristiwa kasus. Kalau di konco blondok, jenenge itu soal cerita. Konco blondok, rata cerita jenenge berkau mesti kabel uang kata cerita. Zaman Mbak Hasan Mangli terkenal wali. Terkenal Mbak Hasan Mangli. Wonten tiyang desa sowan guru-guru sing salah. Sowan duwene kuat tunang pambenan takwa menyang. Swalaman dicucuk. Dhewe ora wong desa lugu milih anake mondok. Wes munggah takok. Sopo kok cucuk kowe bocah delontor terus keturunan pambenan takwa kan dojakan. Iku bahkan mau ibu kabeh nyusup kabeh diguyu kok. Mergo kaya bodhone gampang. Intine ati dhewe wong itu bodhone apa? Sampeyan jajal aku. Sampeyan kowe jenggoten tunak-tunuk di Solo Gunung. Kuat setahun dimaklari sithik. Wah, tahun kedua sudah wali. Ngono. Oh, gampang ra karuan. Sabar setahun tunak-tunuk bisa gunung. Sabar, tahun kuat-kuat terus enak dulu kan? Enggak, tahun kedua, ketiga, nanti mau soanan dulu, wanteng, soalnya lu gini itu memang masalah, gue gak percaya keramat dia masalah, percaya kebablasan ya nopo lalu mana dengan satu ya percaya sedikit ya orang lo pede mau saya sebagai ulama pede, artinya pede itu gak berdua ngeramati biasa. Ada dua orang keramat di dunia apa? Lalu tak kenal bapak ini nak kalian bahasa Mangli, kalian Bahlin, yang dia terkenal di Indonesia. Ya alasannya bapak sederhana, bapak luar akal Quran, sawasin lah. Nah mbak Mangli wali, mbak Muslim wali, aku luar wali. Kalau sakit ya, wong akal Quran 5 ayatnya jadi wali, apa tolong roh? Berarti wali ya, bujute wali. Bapak ulang dan PD, tak tiru ulang. Ulang nanti saat ini keyakinan ulang gimana? Nah, Allah sudah diwali atau 10 ayat aku gak buyute
Apa kalau melukis? Parah di sana. Loh, ini bukan apa ya? Untuk membunuh satu keangkuhan mitos. Mitos itu harus dibunuh oleh ulama syariat. Kalau balenya mitos itu harus dibunuh oleh ulama syariat. Karena standar mitos itu tidak jelas. Misalnya ada cerita wali masyhur kayak Abu Nawas. Ada wali yang kontroversial kayak Siti Jenar. Ada wali yang kontroversial kayak Kali Jogo. Itu yang berani menghadapi harus kiai syariat. Kalau tidak akan habis, syariatnya akan habis. Kalau wali terkenal ngambung wong, padahal cara syariat ngambung tetap sah. Sing ngaram mau ngambung rawali, sing ngambung darani wali. Ini kan janggal secara syariat. Kue berhenti ra iso. Darani berhenti dunia. Kita harus berani menghadapi secara syariat. Ya ini ya. Nah pas sholat ya bener, pas ibadah ya bener, pas ngambung salah. Berarti nak ngambung rawan. Ya pokoknya pas ngambungnya itu salah. Nah liane ya bener. Ya kayak kita nak umat kiai ini istighfar bener. Tapi kalau umat kiai ini ya duit rada juga gendem ya kayak umatnya. Pas umat di. Lu enggak ini, kalau bertanggung jawab di depan Allah. Saya mengikuti mazhabnya Ibnu Abbas untuk mengomentari setiap orang itu hanya pakai satu ayat dari Ibnu Abbas. Fakoro al ayat asyazah al jami'ah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Misalnya ada kiai terkenal, ya ayatannya besar, amalnya banyak. Kemudian dia ini kepleset misalnya ngambung perawan. Nggak ngambung tutut misalnya. Itu kan harus proporsional. Pas baik ya baik, nyatanya baik. Pas ngambung ya salah, nyatanya ngambung. Gue lagi tau mengimbul lo. Nah kalau lagi doa di mergo ngambung nggak bisa. Apa ngamali ini ngambung tok, sholatnya bolak balik, sudah boleh bolak balik. Lu ini harus fair. Makanya dari Ibnu Abbas, ya amal khairan yono hitungannya, saran yono hitung. Kayak pulau nih pas mulang, ya umat api kadang umat gendone ya kayak pas umat dan itu tidak apa-apa, bagi Tuhan tidak apa-apa. Pengiran pinternya, tapi orang tak khawatir. Orang tak khawatir, pengiran pinternya tuh. Gue kok melok khawatir, pengiran dia orang khawatir loh. Gue melok apa? Wah. Saya punya data banyak tentang peristiwa-peristiwa kayak itu. Ada seorang jani yang lonte. Dia ditobati Allah karena apa? Bareng delok ono asu kelet-kelet itu nunjukno saking lapare, saking hause. Dekne medun ning sumur. Berhubung gak gawe ciduk nganggo muzah nganggo khuf. Sepatune cawe wedok niku dijupukno banyu diombe. Iku Allah matur nuwun. Matur nuwun diparingi to. Pas lonte dekne pas ngombene aku dekne solihah. Baru kae ngombene aku dekne diparingi to. Ya kita kan gitu. Kiai pas mafia politik ya mafia. Ini kalau wiridan gue istighfar dulu itu soleh. Ya kita harus proporsional. Kalau mengira ngitung rapi, kok gue bingung. Tidak apa-apa. Mulai cara kalau nak tentu juga nak daerah wali. Ya daerah yang gendong. Bapak gue asli Tuban. Bapak gue sering guyon. Kan karena tiang-tiang Arab itu dominum. Iya lah umat Islam kok dominum. Mau anak itu umat Islam. Islam itu umat. Yang gue apa? Pas gak minum ya umat Nah, kalau kita kan ternyata ini umat Islam. Dan kalau desa rawat gendut ya Islam itu umat gampang. Ya kan kadang umat Islam, kadang Islam itu apa? Umat. Pak, ya tidak apa-apa itu selang-seling. Wong Allah rabinya. Ini perlu saya utarakan ya, karena mitos-mitos kewalian itu harus dilawan oleh ulama nopo. Dulu zaman Husain Al-Hallaj. Husain Al-Hallaj itu awal dari satu hubungan pancung pada ulama sing meyakini wahdatul wujud. Niku sama ulama syariat zaman angkatan Imam Razi difatwakan dihukum pancung. Akhirnya Husain Al-Hallaj dihukum nopo. Kemudian era Indonesia Siti Jenar oleh Wali Songo juga dikenakan hukum mati. Nah sekarang kan tidak mungkin dalam era modern, dalam hukum negara positif, ada konstitusi, ada KUHP, ada hukum pidana. Tidak mungkin kita melakukan hukuman-hukuman mati. Tapi jadi saya terus berani menghadapi wali yang aneh-aneh. Kalau tidak bisa habis. Artinya agama bisa habis.
Kabupaten tak sebuti, sing ning ngisor gunung ora tau Jumatan mbok anggap wali. Sing kene khotibe ora wali. Khotib wis kuat menit takwa, usiku mbak nafsi kita, Pak boleh mbak nafsi tiap minggu gak dianggap wali. Sing ngisor gunung mau tirakat 100 seminggu dianggap wali. Mau terang, latihan kan amarah kakak ini mau ngisor gunung tidak, ya, atau ngisor putih Merapi Pentrem. Proses itu setahun digoten, omongan sidik-sidik, terus kumuh-kumuh, terus rajumatan, paham ya? Setahun, mau tirakat setahun. Tapi mau dari wali, enteng, ngadet nopo, enteng nopo, enteng. Tahun kedua, ketiga, wes survive, sakit nopo. Itu harus dilawan oleh kita. Misalnya dilawan, ini Jumatan Taurat. Nah, Jumatan nambah udur 3 kali berarti keluar dari Lu kalau menangis, kalau tak cerita. Zaman Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali. Jadi kebetulan kan mbak saya, karena abahnya Kiai Hamid itu misalnya nih Pulau. Jadi Kiai Hamid itu punya bapak, bapaknya beliau itu adiknya mbak saya. Itu beliau kan Kiai Syariat. Sebab itu beliau dekat dengan Bali Maksum. Itu nak orang terkenal wali. Terus ditanyakan ke beliau. Mbak, dari ini walian. Ya kok tunggoni telung dino. Nah, buat tunggoni telung dino kok jamaah 5 waktu. Orang sekedar sholat jamaah 5. Ya wali. Wong Islam bersama terus ya wali. Nah, tapi wali ada wong aneh-aneh itu dukun ya aneh ya jaduk. Paham ya? Makanya ini perlu saya terangkan. Ya. Memang orang yang nggak percaya keramat itu boleh. Misalnya sama nggak percaya Abdul Qadir terserah. Tapi memungkiri pola keramat ini bisa berdampak sama memungkiri pola mukjizat. Ini yang riskan. Global animal boleh lah. Misalnya orang tertentu anti keramatnya Abdul Qadir, anti keramatnya Hasan Sadali, anti keramatnya Ali Al-Qawar, anti keramatnya Abu Yazid Al-Bustami, silahkan. Tapi mungkiri pola keramat ini bisa berimbas sama mungkiri pola mukjizat. Tapi terlalu percaya keramat yang lahir roh dukun-dukun anggap wali, wong ora wadus anggap wali. Mergo manggon ning ngisor gunung nak omongan titik-titik. Kemudian wong ora wadus malah yakin. Jadi wah itu wali maksud ora ketok. Ketara ora apa barang iki bener wali, ketara wali. Paham? Tapi memang ada sanad ilmu-ilmu kayak itu tuh ada dan bisa diilmui. Nah, kiai saya ngomong kayak kulon biasanya rapati wani, bukan kualat. Mengenai butuh kiai ini kata itu, gue ada kualat lah. Kulon ini tak net bapak, nah bapak, mana terkenal wali. Ya sarap kulon terkenal wali, ada bapak gitu. Sarap kulon, bapak luar rapi, kesimpulan bebasan manggi, rata-rata sarap kulon dulu mangga. Bapak kan nekat. Aku no wali, aku di wali. Lihat begini. Padahal bapak pegawai marah yang pasar, mau ini senangannya jualannya kayak pulau, senangannya buyar, rajulan, kayak pulau ya rajulan. Tapi keramat, artinya keramat itu uang wali itu enggak. Alasannya, buangku nih rasungkan, kalau apa 5 ayat aku tolong kok. Dia tangguh, mulanya kata sifat itu beda, ngapal Quran. Wali kono, bukan wali-wali ini dewi wali aku, mau ngapa apal itu? Tolong apa? Dan harus begitu, kita harus yakin begitu. Nabi itu pernah dawuh dalam sebuah hadis, Inna woha la yu'adzibu qalban fihi mi'a'un lil Qur'an. Allah tidak akan menyiksa satu hati, di mana hati itu menjadi wadahnya Allah. Kita pasti disayang Allah, pasti menjadi kekasih Allah. Kalau di hati kita ada Quran. Misalnya dengan hati yang hafal Quran, mesti Allah surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allah as-samad. Di hati kita pasti ada ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Lah kenapa banyak orang hafal Quran ndak wali? Artinya ora Quran, anane salam template sing ngomong sapa? Kenapa nek atine ra dijeni Quran, dijeni salam? Disani kubudun. Mestinya ndak perlu dia seneng dunia begitu itu ndak perlu. Dia harus seneng kenapa dia di saya ada Quran. Kalau pulang merasa tenang, kalau nak terminal, kadang terminal Solo jalur-jalur, ketemu wonten tiang lonte, wonten copet, wonten tiang-tiang nakal. Tengah di pulau itu ada Quran. Sing mesti sing pulau waca
wa rahmati wasi'at kullam. Ya Allah jenengan sik rahman. Wong karuan duwe aturan wong ora oleh dino. Iku wong dino ya jenengan keimanan, iso guyu iso seneng. Ana copet iso guyu iso seneng cek apike jenengan. Pemenang kula soleh ora oleh seneng bangkune kan dadi wong wani konsultan ra gelem. Rugi bro, lan ora konsultan. Kono nakal iso seneng ngene soleh ra iso kok. Kok bento, ora kok bento. Artinya orang alim yang punya Quran itu akan membaca zaman ini, membaca fenomena ini dengan Quran. Warahmati wasi'at apa? Kita akan mudah melihat dunia akan mudah. Tapi nak sampai orang nganggu Quran, hati nganggu dengki. Ya, ini disiksa pengiran. Salam, hati enggak nganggu logika Quran, tapi nganggu logika dengki. Kalau mau wong rahmat, anaknya kami jadi kiai. Wong gunung itu lek niam. Wae berhenti. Jadi sampai nganggo Quran, warahmati wasi'at. Anak kiai jadi kiai yo pantes, ora anak kiai jadi kiai yo pantes, pancen Allah Rahman, sebuah bedak roh. Sale lagi disiksa pangeran terus uga duwe ra duwe mergawe bangkrut. Ya pangeran yo ono wae. Wis ngerti nak kawula lemah kok dibangkrut. Ya kan pancen lemah. Sing jelas nak dengan perang apa? Nanti bangkrut pulau bertenanan Gusti lan bangkrut jenengan lagi ya. Biasa. Ini kemudian pulau lah diwari bapak menyangkut topik sederhana. Bapak itu nak bangkrut atau gak kasil kaget, jadi mungkin itu. Kue roh sebagai karapura kasil, sebagai no, karapura pangeran. Jadi ora kasil karo unggul pangeran ya nopo. Kulo ngene tak agak kulo bujan iki bapak. Terus kulo tambah tua terus tadi iki dadi ilmu, tangan-tangan. Lah nek nyalek gagal ya kok aja tak pangeran. Enggak, pamure ku nopo? Paham, jadi jadi orang yang nggak percaya keramatnya Abdul Qadir itu boleh. Artinya boleh tidak sampai kafir itu hak masing-masing. Cuma yang menjadi masalah, ingkar sama pola keramat itu nanti terus-terus ingkar sama polanya mukjizat. Padahal semua nabi mesti penuh dengan cerita-ceritamu mukjizat. Menurut percakapan. Ya ayyuhalladzina amanu wa ilaikum iman idalati nalikane metu isi ro kabeh jamaatan fi'atan ing kelompok jamaatan tegese kelompok kafiratan ingkang kafir. Kowe nek ketemu ning kelompok sing kafir pas dudu mongko tetep sira tetep wani menghadapi berani menghadapi li kita lin krono merangi kufar walatan haji mulang ojo bubaran sira kabeh wa turulan ini kok sira kabeh Allah kafiran lan Tudu'uhu tegese donga sira kabeh ing Allah binasri lan jaluk pertolongan. La'alakum menawa-menawa supaya sira kabeh. Wae la'ala teng Quran niku kadang dia maknani menawa, kadang maknani supaya. Agar la'alakum agar la'alakum supaya sira kabeh. Menawa sira kabeh itu diguna iku bejo sira kabeh, tapi sunat bejo sira kabeh. Wati ulang to atau sira kabeh Allah yang Allah wa Rasulullah ulang utusane Allah wala tanah ulang aja cekcok sira kabeh. Tak taliku dhewe cekcok sira kabeh iman dalam urusan bina kang terjadi antarané sira kabeh. Kowe nak cekcok terus patok syalu mongko dadi runtuh dadi apa cemen terlani dadi jerat sira kabeh tak sebagai dadi jerat sira kabeh. Wa tadakalan dadi ilang apa hukum apa kekuatan sira kabeh. Terus ane dadi cemen dadi napa rapuh. Wata jagalan jadi ilang wari hukum kekuatan sira kabeh kuat hukum teksi kekuatan sira kabeh wa daulat hukum lan kedaulatan sira kabeh wasbiru lan sabar sira kabeh inna wa ta'ala wa ma'asabirin iku sertane wong-wong sing sabar kabeh Allah ma'asabirin bin nasri kelawan nulungi wal auni lan tegese ngajari pertolongan wala ta'ala lagi